panelis diberikan waktu 3 menit. Setelah itu calon menjawab dan durasi waktunya juga maksimal 3 menit. Dan setelah itu dikembalikan lagi kepada panelis dengan waktu 2 menit dan baru dikembalikan lagi kepada calon kita dalam waktu 2 menit. Jadi ada 2 kali pelemparan. Begitu. Dan untuk panelis pertama kita mohonkan kepada Bapak Ferizal Ridwan untuk membedah visi misi dari calon wali negari kali ini di sesi A, begitu ya, di bidang pemerintahan. Oke, ada perubahan Bapak Ibu. Jadi nanti kita cabut dulu dari para calon. Dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jadi akan ada pencabutan lot dari bidang-bidang yang akan ditanyakan, begitu. Karena itu kita panggilkan dulu kepada calon nomor urut 1 untuk mengambil dari sini. Silakan dibuka. Oke. B, bidang B, berarti bidang pembangunan yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Febriandi. Kepada Bapak kita persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk waktu. Dari paparan visi misi yang disampaikan oleh saudara calon nomor 1 tadi, ada hal yang sangat menarik. Yang pertama adalah tentang nagari yang berdaulat. Nah, kalau kita lihat asas penting dalam pengaturan undang-undang desa itu adalah azas rekognisi dan subsidiaritas. Nah, azas ini sesungguhnya mengakui kedaulatan nagari. Azas ini sesungguhnya mengakui kedaulatan nagari. Nah, persoalannya adalah dana ADD kemudian yang bersumber dari anggaran kabupaten dan dana desa yang bersumber dari APBN itu diatur sedemikian rupa oleh pemerintah supranagari, baik itu Pemkab maupun pemerintah pusat, sehingga nagari tidak leluasa menggunakan. Artinya kedaulatan yang sudah dijamin oleh undang-undang itu ternyata tidak ada. Nah, bagaimana menurut calon nomor 1 merencanakan pembangunan sedemikian rupa sesuai dengan kehendak masyarakat, tetapi perencanaannya, penganggarannya sudah dipatok persentasenya oleh pemerintah. Bagaimana siasat saudara? Terima kasih. Saya akan menjawab dalam mewujudkan nagari yang berdaulat dalam pembangunannya yang secara penggunaan dana kita sudah memiliki koridor yang harus dijalani, yang mana kita harus tunduk dan patuh pada aturan-aturan penggunaan baik itu dana desa ataupun alokasi dana desa. Maka dalam hal ini bahwa tentu ada kekuatan-kekuatan sektor lain yang bisa kita manfaatkan. Sumber daya alam yang ada ketika dikelola dengan baik, maka akan berbuah pada pendapatan asli nagari yang pengaturan penggunaan dananya tidak sekuat penggunaan alokasi dana desa dan dana desa. Dan juga di sini perlunya peran penting seorang pemimpin dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk swadaya ataupun sumbangan-sumbangan lainnya. Makanya yang saya maksud dalam misi saya memberdayakan seluruh potensi yang ada dalam nagari. Yang pertama, sumber-sumber daya alam yang bisa kita kelola dengan baik.
dan sumber-sumber daya manusia yang ada yang bisa menyumbangkan bantuan-bantuan pembangunan yang secara pos dan anggarannya tidak tersedia dalam ADD dan DD. Artinya memanfaatkan sumber daya alam untuk peningkatan pendapatan asli daerah, pendapatan asli negari. Nah, selama ini upaya itu sudah juga dilakukan oleh beberapa tahun sebelumnya, dan sampai saat ini pendapatan asli negari masih belum artinya belum memuaskan. Nah, menurut calon nomor 1, bagaimana apa yang menjadi persoalan ketika pengelolaan ini belum memenuhi harapan kita bersama, dan langkah strategis apa yang Ketika belum terjadinya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk bisa mendatangkan hasil pendapatan asli nagari adalah karena keterbatasan penggunaan anggaran tadi, pemerintah tidak bisa serta-merta melakukan peningkatan infrastruktur yang berbarengan dengan peningkatan SDM. Contoh hari ini ketika kita telah membangun infrastruktur wisata, tapi dengan minimnya sumber daya manusia yang kita punya dalam pengelolaan, maka dia belum mampu menghasilkan pendapatan secara optimal untuk nagari. Maka tentu ke depannya yang menjadi objek pembangunan tentu bukan hanya fisik, tapi juga pembangunan sumber daya manusia yang akan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah dibangun. Berikan kesempatan kepada calon nomor urut 2 untuk mencabut lot. Silakan. Ya. Dibuka. Diperlihatkan kepada penonton. Yaitu sesi A. Baik, terima kasih. Dan di sesi A akan dipandu oleh panelis kita Bapak Ferizal Ridwan. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang akan kami pertanyakan dalam pendalaman visi dan misi untuk diberikan dulu bocoran soalnya untuk kelima calon akan saya berikan satu pertanyaan, dan untuk pribadinya juga jadi terhadap satu orang akan saya berikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan, andai kata Anda, saudara, terpilih menjadi wali nagari, kebijakan apa ataupun strategi apa saudara nanti akan bisa mempertahankan tradisi Tanjung Haro, Sekabu-Kabu, dan Padang Panjang memiliki tokoh yang duduk di DPR. Ya. Malah prestasi luar biasa 2021 dari utusan ataupun dari tokoh masyarakat kita nagari ini menyumbangkan atau mewakafkan untuk calon wakil bupati. Yang saya tanyakan untuk kelima-limanya adalah bagaimana strategi saudara. Itu nanti kami ingin dengar. Khusus untuk saudara calon nomor 2, ya, pertanyaan saya. Saudara menyatakan akan menjadikan madani. Jadi pemahaman madani pada hakikatnya adalah dalam konteks tentu adanya kemandirian. Jadi yang kita pertanyakan, dengan begitu keterbatasan kewenangan nagari, bagaimana saudara akan mewujudkan kiat saudara untuk mewujudkan madani yang dimaksud? Tadi beliau menyampaikan tentang visi mewujudkan nagari Tanjung Haro Sekabu-Kabu Padang Panjang Madani. Bagaimana konsep saudara terhadap nagari yang madani? Baik, terima kasih. Di sini sesuai dengan harapan kita bersama, kemudian harapan kami di nagari Tanjung Haro Sekabu-Kabu Padang Panjang itu
harapan kita ke depannya akan lebih maju dari saat sekarang ini. Kemudian konsep kami Madani, yang mana dalam beberapa pendapat atau pendapat ahli tentang Madani ini, kami coba ambil salah satunya, yaitu masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi disampaikan bahwa dengan keterbatasan kewenangan atau kebijakan di negari, bagaimana saudara akan melaksanakan konsep ini. Mungkin salah satunya kita juga melakukan atau melakukan pemberdayaan, kemudian melakukan semacam koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di negari, kemudian tokoh-tokoh masyarakat negari. Kita punya visi misi Nagari Madani, kita punya rencana ke depan, kemudian bagaimana kita mewujudkan secara bersama-sama. Jadi saya sebagai wali negari juga mohon dukungan kepada seluruh lapisan masyarakat, bagaimana kita mendukung visi misi ini, kemudian bagaimana terwujudnya visi misi ini ke depannya butuh dukungan masyarakat. Waktu tinggal 1 menit. Sebagus apapun kualitas seorang wali negari, tanpa didukung oleh semua masyarakat kemudian pemangku kepentingan, mustahil terwujud apa yang akan kita cita-citakan. Jadi intinya kita untuk mewujudkan ini, kita berdayakan seluruh apa yang ada di negari kita ini. Terima kasih. Jadi lebih ditegaskan ke yang nomor 1. Yang kedua tentu perlu koordinasi dan sekaligus penekanan. Artinya kiat yang kita tanyakan, bukan harapan. Jadi itu yang perlu ditambahkan. Tadi telah saya sampaikan bahwa kiat-kiat yang saudara-saudara lakukan guna mencapai Nagari Tanjung Haru Sikabu-Kabu Padang Panjang yang Madani. Di sini kiat-kiat yang coba kita lakukan, mengajak seluruh lapisan masyarakat, bagaimana seluruh lapisan masyarakat atau seluruh pemangku kepentingan yang ada di masyarakat benar-benar melakukan tupoksi sesuai apa yang diharapkannya. Harapan kita ke depannya, peran masing-masing, baik nenek mama, tokoh ulama, cedik pandai, itu memang harapan kita, kiat-kiat itu yang kita coba lakukan, bagaimana seluruh peran-peran yang ada, seluruh yang ada melaksanakan fungsinya masing-masing. Kalau kesimpulannya, dengan adanya tungku 3 sajarangan atau 3 nenek mama, alim ulama, cedik pandai, kalau mereka berjalan sesuai dengan rel masing-masing, insya Allah ini akan bisa kita laksanakan. Kemudian mungkin 1 menit menjawab terakhir tadi pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan umum, bagaimana andai saudara terpilih jadi wali negari, apa kiat-kiat atau apa strategi yang bisa Anda lakukan untuk ini menuju pilkada Pileg 2014. Di sini ini memang menjadi permasalahan bagi kita bersama. Mohon maaf, mungkin agak menambah waktu karena pertanyaan yang kedua ya Pak. Jadi 2019 kita Nagari Tanjung Haru Sikabu-Kabu Padang Panjang tidak mempunyai anggota dewan atau DPRD di kabupaten. Ini sangat terasa bagi kami Nagari dalam melaksanakan pembangunan di Nagari. Dengan tidak adanya dewan ini Terima kasih, kami potong dulu nomor pesan 2 karena aturan kita memang dari awal untuk membatasi 2 menit. Jadi mungkin barangkali nanti bisa lebihkan lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, kemudian saya akan berikan aplaus kepada kandidat dengan nomor urut 3 untuk mencabut lot ke meja panitia. Terima kasih. Diperlihatkan ke penonton, yaitu di sesi A. Kembali ya, siap. Lagi kita mohonkan kepada Bapak Ferizal Ridwan, yaitu di bidang pemerintahan. Terima kasih. Yang
pertanyaan yang umum, saya kira sudah bisa dipahami dan harus dijawab. Yang kita pertanyakan, andai kata saudara menjadi wali nagari, satu sisi sekarang adalah produk dari BAMUS sebagai mitra kita membuat regulasi itu relatif minim. Justru itu bagaimana kiat saudara untuk merangsang bagaimana adanya timbul peraturan-peraturan nagari yang pro kepada rakyat dan di samping itu meningkatkan pendapatan asli nagari. Bagaimana kiat saudara? Sekali lagi kami tegaskan, pertanyaan yang pertama adalah sama untuk yang kelima dan khusus untuk saudara adalah kiat saudara tentang peningkatan mitra saudara sebagai BAMUS untuk bisa melahirkan kebijakan pernak nagari. Terima kasih panelis. Kami berikan kesempatan kepada nomor urut 3, waktu maksimal 3 menit. Ya, terima kasih. Sebenarnya kami udah terasa calon bupati dengan panelis-panelis yang ya terima kasih. Kami mencoba menjawab pertanyaan yang kedua, Pak panelis. Jadi memang bagi kami keberhasilan seorang pemimpin itu adalah bagaimana bisa berkomunikasi baik dengan semua stakeholder yang ada, baik itu masyarakat, lembaga-lembaga yang ada. Nah, agar terlahirnya pernak inisiatif ini, tentu ini berangkat dari apa yang terjadi di negari, baik masalah maupun aturan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, jadi kami dengan BAMUS ini akan mencoba setidaknya 1 kali seminggu untuk selalu melakukan rapat koordinasi agar persoalan-persoalan yang ada ini cepat teratasi, agar cepat teratasi. Nah, tentu kami juga berharap aktifnya BAMUS baik di jorong-jorong maupun wali nagari itu sendiri. Jadi memang kami berkeinginan memang di saat nanti jadi wali nagari, kami akan berkeliling nagari setidaknya sekali seminggu, duduk di warung ini, duduk di warung itu, di masjid ini, di musola ini. Gunanya apa? Ini adalah untuk menampung aspirasi dari masyarakat kita. Nah, jika kita mengetahui apa itu persoalan, nah maka regulasi berupa pernak itu akan bisa banyak kita lahirkan agar mengantisipasi masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat kita. Terkait pertanyaan yang kedua, bagaimana kiat kami nanti sewaktu jadi wali nagari, bagaimana bisa mengutus anak nagari kami untuk kembali ada di DPRD. Sebenarnya harapan kami dan rencana kami, keinginan kami, bagaimana menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap nagarinya dulu. Nah, jika ini sudah terpenuhi, tentu baru kita bisa berbicara demi kemajuan nagari. Tapi kalau masyarakat tidak peduli dengan nagari, nah akhirnya kita akan seperti ini. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan dulu, bagaimana masyarakat merasa memiliki terhadap nagari dan peduli terhadap nagari. Nah, ini yang coba kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, baru kita berbicara tentang kemajuan nagari yang lebih ke atas. Salah satunya adalah memang kita harus ada anggota DPRD ini demi kemajuan pembangunan di negeri kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Silakan ditanggapi kembali panelis. Terima kasih. Yang kita maksud ini adalah konkretnya. Sebab kita berpengalaman di 50 kota hampir 79 nagari itu bahwasanya adanya kesenjangan, terutama persoalan fasilitas dan tunjangan. Jadi ini yang kita minta, bagaimana tentunya kiat saudara, andai kata saudara terpilih atau menjadi wali nagari, untuk bagaimana regulasi itu meningkat. Sekarang mungkin regulasi wajib yang ditunaikan 3 bisa menjadi 6 atau 7, sehingga regulasi yang dikeluarkan itu adalah pro kepada rakyat dan juga dapat meningkatkan pendapatan asli nagari. Ya, salah satu yang menjadi isu daerah adalah banyaknya tanah-tanah di negara ini sudah dikuasai oleh pihak asing. Salah satunya mungkin ya Cina. Nah, dengan pola-pola mereka adalah memakai nama orang di dalam negari. Nah, ini
agar SDA kita ini tidak tergarap oleh orang luar, bagaimana anak nagari bisa mengelola ini. Kita ada pariwisata, ada potensi-potensi lain, produk-produk nagari. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan nanti. Yang penting kalau ada investor ini harus kita backup Pak Bamos dengan regulasi yang agak ketat. Karena tidak ingin kita negara kita ini dijajah oleh nanti orang-orang luar negeri. Salah satunya adalah Cina yang sering memang ini telah terjadi persoalan ini di beberapa negara di daerah kita. Nah, ini salah satu untuk menjaga sumber daya alam kita sebenarnya agar nanti pengelolaannya kalau anak nagari atau nagari yang mengelola ini akan bisa meningkatkan pendapatan asli nagari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kesempatan kepada nomor urut 4 untuk pencabut lot. Boleh. Oke. Terima kasih. Dari visi yang sudah disampaikan, calon nomor 4 sampaikan, itu menuju nagari Sikabukabu Tanjung Haru, Padang Panjang yang berkarakter sejahtera dan mandiri. Nah, saat ini kalau kita lihat data di Kementerian Desa, di Kemendesa itu, indeks desa membangun nagari Tanjung Haru, nagari Sikabukabu Tanjung Haru Padang Panjang ini itu nilainya 0,7352. Kalau kita lihat IDM-nya. Nah, IDM ini penting karena ada kaitannya nanti dengan apa? Dengan pembagian persentase dana desa. Nah, kalau indeksnya tinggi, maka persentasenya juga akan tinggi. Nah, tentu kita ingin bersama-sama menaikkan indeks ini. Nah, karena visi dari saudara nomor urut 4 itu adalah menuju kemandirian nagari, sementara indeks kita saat ini 07352 itu artinya baru pada tataran nagari maju, belum nagari mandiri. Nah, kira-kira apa upaya strategis, langkah-langkah strategis yang saudara lakukan 6 tahun ke depan sehingga di tahun ke-6 paling lambat nagari Sikabukabu sudah menjadi nagari mandiri. Saya kira itu yang menjadi pertanyaannya. Baik, terima kasih penulis. Waktu maksimal 3 menit. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panelis. Pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa mandiri dalam artian di sini adalah kemampuan nagari kami, nagari Tanjung Haru Sikabukabu Padang Panjang ini untuk mengoptimalkan sedemikian rupa seluruh potensi-potensi yang ada. Dan memang tidak kami bantah seperti yang disampaikan oleh panelis kita bahwa alhamdulillah memang nagari Tanjung Haru Sikabukabu Padang Panjang sampai dengan hari ini memang di indeks nagari maju. Sebelumnya 2016 kita menjadi nagari tertinggal. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama nagari Tanjung Haru Sikabukabu Padang Panjang berhasil menjadi nagari yang maju. Kemudian memang betul bahwa selain nagari maju, indeks di atasnya adalah menuju nagari mandiri. Dan tentunya ini sebenarnya tidak terlepas dari regulasi-regulasi yang ada. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena salah satu syarat untuk menjadi nagari mandiri tentu adalah tersedianya seluruh fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tidak salah, fasilitas pendukung seperti pasar, kemudian fasilitas pendukung seperti fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Tentu ini kami sampaikan, makanya kenapa saya tegaskan tadi bahwa substansi dari mandiri di sini adalah bahwa nagari mampu mengelola sumber daya yang ada untuk mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya. Kalau kita bicara untuk pasar, kalau kita bicara fasilitas kesehatan, tentu nanti rentangannya kepada regulasi, kepada pemerintah daerah kita, karena untuk membangun sebuah rumah sakit yang menyediakan fasilitas kesehatan yang lengkap
tentu tidak akan putus dan selesai persoalannya hanya sampai di tingkat nagari. Waktu tinggal 1 menit. Baik. Jadi dalam hal ini kemandirian yang kami maksud adalah bahwa kita di Nagari Tanjung Harus Kabu-Kabu Padang Panjang dengan alam yang sangat indah dan alam yang sangat kaya akan potensi, memaksimalkan seluruh sumber daya alam sehingga meskipun dana desa ataupun ADD yang diberikan oleh pemerintah tidak mencukupi kebutuhan, kita akan mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada dan memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di negara. Terima kasih. Terkait dengan menuju negara mandiri yang sesuai dengan IDM, itu adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Kira-kira apa strategi saudara untuk memenuhi fasilitas ini? Tidak mesti rumah kesehatan, tidak mesti rumah sakit ya. Nah, tapi memenuhi pelayanan dasar masyarakat sehingga kemandirian nagari ini negara mandiri ini bisa dicapai sesuai dengan IDM Kementerian Desa. Seperti itu. Apa strateginya? Karena sudah mengatakan butuh fasilitas-fasilitas pendukung. Nah, di tengah keterbatasan anggaran, apa yang strategi apa yang sehingga ini terpenuhi? Baik, terima kasih. Barangkali langsung saya tanggapi. Menjadi seorang wali nagari yang notabene adalah pemerintahan terendah, tentunya kalau saya melihat di sini adalah bagaimana seorang wali nagari berpikir kreatif dan berpikir inovatif. Kenapa saya sampaikan demikian? Kalau untuk hanya sekedar mengurus ADD, kemudian mengurus dana desa, saya yakin dengan fungsi sekretaris nagari dan perangkat-perangkat nagari itu sudah bisa dilakukan. Tapi seorang pemimpin, seorang wali nagari harus berpikir jauh ke depan, bagaimana jangan hanya bergantung kepada dana desa. Makanya mohon maaf, barangkali di sini kalau bisa saya sampaikan, sebenarnya saya kurang sependapat kalau kita akan berpikir terlalu mengekang investor yang datang. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kalau memang pihak pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka kenapa tidak kita berpikir kreatif menjalin kerjasama? Kita masih bisa menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Kita masih bisa menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada, termasuk untuk penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan fasilitas-fasilitas dasar kehidupan masyarakat. Saya contohkan, ketika saya menjabat kepala Jorong, saya di Kabu-Kabu, saya berhasil membawa dana Pamsimas sebanyak 750 juta, dan itu hanya dibantu 10% dari dana desa. Artinya dengan kreativitas dan kerjasama dengan pihak lain, apapun kebutuhan bisa kita siasati. Terima kasih. Saat ini kepada calon kandidat nomor urut 5, silakan dicabut dulu urutnya. Boleh diperlihatkan. Ya, sesi B kembali. Dan miring dan mintakan kepada Bapak Budi Febriandi kembali menjadi panelis di bidang pembangunan. Dipersilakan. Baik, salah satu dari visi misi yang disampaikan oleh calon nomor 5 adalah bagaimana mendorong kekuatan ekonomi yang kokoh. Jadi semua aspek kehidupan masyarakat itu dikembangkan berlandaskan ekonomi yang kokoh. Nah, salah satunya dari misinya adalah mendorong munculnya sentral ekonomi. Nah, basis ekonomi seperti apa yang akan menjadi sentral pertumbuhan di Nagari Kabu-Kabu Tanjung Haru Padang Panjang ini? Nah, karena dari tahun 2014 sampai ditandatangganinya undang-undang desa ini
salah satu misi mandat dari Undang-Undang Desa itu adalah munculnya tempat-tempat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Tapi faktanya pada hari ini hanya 0,sekian% desa yang baru bisa memanfaatkan undang-undang yang sangat progresif ini. Nah, kira-kira menurut calon nomor 5, apa masalahnya? Ya. Kemudian untuk konteks Nagari Sikabukabu Tanjung Haru Padang Panjang, apa potensi yang bisa digarap untuk menjadi sebuah nagari yang memiliki sentral perekonomian baru itu, dan apa langkah-langkah strategisnya mewujudkannya? Bagaimana upaya saya untuk dapat meningkatkan sentral ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi begini, saya lihat dari kacamata saya, masyarakat sekarang lebih cenderung kepada hal yang mudah, artinya tidak lebih memikirkan hal-hal yang dapat meningkatkan ekonomi yang matang. Misalnya sebagai contoh kecil bagi saya, di masyarakat saya itu, masyarakat saya sekarang lebih banyak berladang ubi kayu, tetapi mereka hanya memanfaatkan ubi kayu sampai panen saja. Tidak ada upaya untuk bagaimana mengolah supaya menciptakan sentral ekonomi, artinya menciptakan lapangan pekerjaan. Ketika masyarakat berpikir untuk mengolah ubi yang mereka tanam itu, artinya kan terciptanya sentral ekonomi di sana, terciptanya lapangan pekerjaan. Artinya masyarakat yang lain bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk dijadikan karyawan oleh mereka. Disitulah saya lihat, kalau memang terwujud itu, disitulah akan munculnya sentral ekonomi yang saya maksud. Kemudian banyak di bidang-bidang lain yang memang telah terwujud. Contohnya di wisata, ke sumber daya alam yang ada di negari kita, secara perlahan telah terwujud sentral ekonomi. Seperti wisata-wisata yang ada di negari kita, seperti ada yang telah didirikan oleh rekan-rekan kita, itu salah satu sentral ekonomi yang telah berjalan menurut saya. Tapi saya ingin mengembangkan lagi yang lebih banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk sentral ekonomi untuk masyarakat kita di Nagari Tanjung Haru Sikabukabu Padang Panjang. Salah satunya yang saya sampaikan tadi, kita berdayakan apa potensi alam dan kekayaan alam yang ada di negari kita ini untuk sentral ekonomi masyarakat kita. Terima kasih. Nah, persoalannya, apa yang menjadi penyebab sampai saat ini masyarakat kita tidak melaksanakan atau tidak melakukan hilirisasi ini? Apa persoalan yang sesungguhnya? Nah, dari persoalan yang menurut pandangan saudara calon nomor 5, kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Ya, terima kasih atas tanggapannya. Kalau menurut saya, kenapa tidak berjalan? Karena memang mungkin ke arah sana mungkin kurangnya perhatian pemerintah untuk memperhatikan ke arah sana. Tapi saya bilang secara perlahan pemerintah telah berangsur-angsur untuk mengarah ke sana. Tapi seperti yang disampaikan oleh salah satu penulis, disitulah kekurangan kita karena tidak ada jembatan barangkali untuk
jalan kita untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah di atas untuk menjalankan sentral ekonomi ini secara maksimal. Tapi insya Allah untuk kedepannya nanti mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk anak nagari untuk jadi wakil dari rakyat nagari kita Tanjung Harus Kabupaten Padang Panjang. Itulah salah satu jembatan untuk bisa menjalankan misi saya untuk menciptakan sentral ekonomi yang kokoh tersebut. Terima kasih.